Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan hingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang terhormat Ibu Rifaatia selaku dosen keterampilan berbahasa dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada seminar kali ini, pemateri akan menyampaikan tema yang berjudul Pendidikan di Era New Normal. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada doa pembuka yang akan dibacakan oleh Saroya Rosdiana. Dan yang kedua ada tilawah yang akan dibacakan oleh Sri Mulyati. Dan yang ketiga ada sambutan yang akan disampaikan oleh Eka Nurul Fatmi. Dan yang keempat ada pemateri pertama ada Lulu Widayati. Pemateri kedua ada Abdul Khair. Pemateri ketiga ada Nur Aziza. Dan hiburannya membaca puisi yang akan dibacakan oleh Ana Farhamna. Dan yang terakhir doa penutup yang akan dibacakan oleh Saroya Rosdiana. Untuk melanjutkan acara seminar kita pada hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saroya Rosdiana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi oleh-Nya dan semua yang kita lakukan tetap sebagai pahala di sisi-Nya. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami berhadirin melaksanakan seminar ila nasional. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai lembaran ketenangan bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, irhamkanlah kepada kami yang sedang mulai dari gelas setan yang tertutup. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami syaitan menghafalkan kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saroya Rosdiana. Dan selanjutnya ada tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Sri Mulyati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemenangan orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Mulyati yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarnya mendapatkan pahala. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Eka Nurul Fatmi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Dewan Pendidikan dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf-staf sekolah yang telah hadir di sini, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Nah, saya sebagai Ketua Pelaksana Pendidikan New Normal sangat berharap sekali bahwa pendidikan New Normal ini dapat berlangsung dengan baik dan protokol penerapan kesehatan di lingkungan sekolah itu dapat dilakukan dengan baik, tentunya dengan selalu menggunakan masker di lingkungan sekolah, selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, dan selalu menjaga jarak antar individu. Nah, hal ini tentunya akan menurunkan tingkat penularan COVID-19. Nah, tentunya kita harus bergandengan tangan agar kita bisa menjaga lingkungan kita bisa menjaga diri kita dari penularan COVID-19. Dan saya berharap sekali Bapak Ibu guru dapat membimbing anak didiknya sehingga kita bisa mensukseskan pendidikan new normal ini di Indonesia. Tentunya setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka berhak untuk menuntut ilmu. Dan saya sangat berharap sekali keputusan pemerintah menerapkan pendidikan new normal ini dapat menjadi solusi terbaik untuk seluruh anak bangsa. Saya selaku Ketua Pelaksana mengajak seluruh warga Indonesia untuk bergandengan tangan. Mari kita turunkan tingkat penularan itu dan mari kita menjaga diri kita dari penularan COVID-19. Semoga pendidikan new normal ini dapat berjalan dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eka Nurul Fatmi yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya ada pemateri ini yang kita tunggu-tunggu. Pemateri yang pertama ada Lulu Widayati. Untuk Lulu Widayati, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tema pada hari ini yaitu pendidikan di era pandemi. Nah, pendidikan di era pandemi ini sudah kita rasakan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harus belajar online di rumah. Kita tidak bertemu teman-teman dan guru. Dan saya akan membahas tentang proses pembelajaran selama pandemi ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihannya adalah anak itu jadi lebih fleksibel. Fleksibel di sini adalah fleksibel tempat dan waktu.
fleksibel tempat sendiri, mereka bisa menentukan tempat belajar sesuai hati mereka, seperti di perpustakaan rumah, terus ruang belajar, ruang tamu, terus mungkin dia bisa sambil belajar terus menemani ibunya memasak. Nah, fleksibel waktu sendiri, anak-anak ini bisa mengerjakan tugas setelah mereka membantu orang tua, seperti membantu menyuci sepedanya sendiri atau membantu ibunya mencuci piring. Setelah itu ibunya akan mengajari dia untuk belajar. Nah, keuntungan yang kedua adalah anak ini menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab ini seperti ketika mereka dikasih tugas, berarti mereka harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Jadi hari ini pasti mereka dikasih tugas, dan tugas itu harus dikumpulkan, bukan? Jadi tugas itu dikumpulkan, dan disitulah tanggung jawab dari seorang anak. Yang ketiga adalah menghemat biaya. Nah, udah pasti namanya online, jadi di rumah aja gitu, nggak usah ngasih uang saku ke anak, nggak usah ngasih bekal ke anak. Jadi orang tua tuh merasa diringankan mungkin ya, tapi ada kerugiannya juga. Kerugiannya adalah pada jaringan internet. Kita belajar online pasti membutuhkan jaringan internet, bukan? Nah, kadang kan jaringan internet itu lancar, kadang ngadat gitu. Akhirnya terus kurangnya kepemilikan orang tua yaitu mengenai gadget, HP, laptop. Gak semua orang tua tuh punya. Akhirnya larinya ke warnet. Sedangkan anak ketika kita suruh ke warnet, bukannya mereka belajar, malah main game online. Setelah itu keterbatasan orang tua juga untuk mengetahui kegunaan gadget dan smartphone dengan baik. Itu bikin mungkin kebingungan, dan juga kemampuan orang tua yang tidak terlalu memahami ilmu pengetahuan atau pendidikan yang diberikan guru itu berbeda dengan pemahaman orang tua. Itu juga kadang pusing. Jadi anak itu jadi kebingungan gitu. Dan setelah itu yang terakhir adalah orang tua itu tidak sabar menghadapi anaknya. Jadi orang tua tuh udah marah-marah duluan, terus akhirnya ngadu ke gurunya, bu guru saya nggak sanggup gitu, seperti itu. Dan akhirnya karena banyak faktor-faktor yang seperti itu, akhirnya orang tuh datang ke sekolah lagi, pulang lagi, datang ke sekolah lagi untuk menemui gurunya. Dan sebenarnya dipaksakan untuk ke sekolah pun, anak-anak belajar di sekolah pun tidak memungkinkan juga sih. Dan yang terakhir adalah kurangnya timbal balik antara guru dan murid. Seharusnya kita ada tanya jawab, terus ada pendapat yang diberikan oleh murid, ada pertanyaan yang diajukan, ada jawaban yang diajukan oleh murid. Kita tidak ada sama sekali. Meskipun ada, mungkin kita membuka aplikasi untuk mendiskusi, karena anak-anak itu cenderung malah malu ketika ada di rumah dan menghadap layar komputer. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kelebihan dalam proses pembelajaran selama pandemi ini. Terima kasih kepada Lulu Hidayati yang telah memberikan materi. Dan pemateri kedua ada Abdul Khair. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan taufik hidayah karunia iman dan juga nikmat Islam, bil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini atau sore hari ini kita dapat melaksanakan seminar daripada pendidikan kita di masa pandemi ini. Dan pandemi corona atau COVID-19 ini mau tidak mau merupakan sebuah sunatullah, musibah yang harus kita hadapi dan harus kita terima. Dan juga di masa pandemi ini semua aktivitas itu tidak berjalan seperti biasa, tidak normal seperti biasanya. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang harus menyesuaikan segala aktivitas dan juga menyesuaikan diri di dalam proses belajar mengajar. Dan di sini kami sedikit memberikan sebuah informasi ataupun sebuah
pemaparan tentang bagaimana kondisi menghadapi virus corona ini di dalam proses belajar mengajar. Yang harus kita sikapi yaitu kehati-hatian kita di dalam memberikan sebuah proses pembelajaran, mau tidak mau, suka tidak suka. Pada masa-masa sekarang ini agak sulit memang ya, kelihatannya untuk kita untuk melaksanakan aktivitas normal seperti hari-hari biasanya. Dari hal-hal yang bisa kita kerjakan yaitu sekarang adalah kita waspada, karena virus ini tidak begitu terlihat dan juga tidak nampak. Ada dan tiadanya pun kita kurang begitu mengetahui dan kurang paham, namun virus ini amatlah berbahaya khususnya bagi kalangan pelajar. Oleh karena itu dalam kurun beberapa bulan yang lalu pemerintah pun sudah meliburkan siswa-siswinya di dalam proses belajar di sekolah, dan kita selaku guru ataupun praktisi akademi mencermati dan juga menjalankan protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara proses belajar dengan adanya belajar online dari rumah, baik itu dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, itu mau tidak mau harus kita jalankan demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Ada beberapa terobosan, kita tidak terlalu membahas tentang masalah COVID, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di era new normal, di mana pemerintah sendiri sudah membuat terobosan bagaimana supaya peserta didik ini meskipun masih belajar di jarak jauh, pihak pemerintah sudah menggulirkan program-programnya, yaitu dengan program belajar daring. Namun beberapa program daring yang telah dirumuskan dan dilaksanakan oleh beberapa sekolah memang memiliki kelemahan dan juga kekurangan, di mana program-program daring ini banyak keluhan-keluhan dari wali murid. Yang pertama yaitu tidak semua wali murid itu memiliki biaya untuk membeli pulsa. Yang kedua yaitu kurang baiknya sinyal yang ada di lingkungan mereka, tidak lancar seperti itu. Beda hal dengan kalangan masyarakat yang memang mempergunakan wifi, beda sekali. Dan juga program-program daring ini berbagai macam bisa dilakukan, seperti contoh melalui program Zoom tatap muka, melalui jarak jauh. Itu proses pembelajaran yang bisa dilakukan pada masa-masa COVID-19, dan alhamdulillah itu semua sudah dilalui pemerintah bersama dengan 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Ini sudah merumuskan tatanan ataupun rumusan di dalam proses belajar mengajar menghadapi new normal, khususnya untuk kalangan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini insya Allah kalau untuk SMA dan SMP akan dimulai bulan Juli bulan ini, dan adapun untuk SD itu dimulai nanti sekitar bulan September, dan untuk tingkat PAUD atau TK itu nanti dimulai tanggal 1 Januari ataupun semester kedua di paruh tahun pelajaran 2020-2021. Namun ada protokoler yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah di dalam menghadapi new normal ini. Yang pertama, pihak sekolah itu harus memiliki perlengkapan sarana dan juga sarana untuk pendayagunaan ataupun antisipasi di dalam merebaknya ataupun meluasnya virus corona. Yang pertama, pihak sekolah itu harus menyediakan beberapa alat ataupun beberapa tempat cuci tangan. Yang kedua, menyiapkan hand sanitizer, antiseptik, dan juga tatkala siswa baru datang ke lingkungan sekolah, biasanya di pintu gerbang harus adanya cek suhu badan tubuh, seperti itu. Dan juga pihak sekolah itu harus berinovasi dan juga harus menjalankan protokoler yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian yang 4 tadi, yaitu Kesehatan, Kemendikbud, Kemenak, dan juga Kemendagri. Yang pertama
pertama yaitu proses jam belajar mengajar ini dipersingkat waktunya, tidak seperti normal seperti biasanya, jadi waktu jam belajarnya dipersingkat. Terus yang kedua, anak-anak tidak ada jam istirahatnya, jadi mereka cukup membawa bekal dari rumah. Yang ketiga, mereka ini tidak adanya bersosialisasi dengan kawan-kawan lain kelas, hanya di kelas mereka saja, dan di kelasnya pun itu dikurangi, itu maksimal satu kelas itu 15 sampai 18 siswa satu kelasnya, dan juga jaraknya itu sekitar kurang lebih 1,5 meter, seperti itu jaraknya. Dan juga siswa itu harus memakai alat pelindung diri seperti masker dan juga face shield, pelindung wajah, seperti itu. Dan juga siswa harus membawa antiseptik, seperti itu. Dan juga masuknya ini mereka harus bergiliran, tidak seperti hari-hari biasanya, mungkin hari ini libur, hari ini masuk, jadi dibagi shift, seperti itu. Jadi itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak anak itu tidak terlalu lama belajar di rumah, seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, protokoler ini harus dijalankan baik oleh wali murid, siswa, dan juga pihak sekolah. Dan juga bagaimana pihak sekolah itu sebagai regulator, sebagai penyelenggara pendidikan itu mempersiapkan betul-betul di dalam proses berjalannya kegiatan belajar mengajar ini, mulai dari fasilitas, sarana, penunjang, dan juga sumber daya manusia agar tidak terjadi penumpukan dan juga tidak terjadinya pandemi baru di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Khair yang telah memberikan materi. Selanjutnya pemateri terakhir Ibu ada Nurul Azizah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kenikmatan iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga kita mampu untuk mengikuti seminar pendidikan pada saat ini. Dan tidak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya berterima kasih kepada para panitia yang sudah mengundang saya dan juga mengadakan seminar pendidikan pada saat ini, dan juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta seminar. Semoga ilmu yang kami berikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman sekalian, bahwa kita sudah mengetahui kita akan menghadapi pembelajaran di masa transisi new normal. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa bagaimana sih ketika pembelajaran di saat COVID-19, bahwa di COVID-19 ini banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk dari kami, dan kami pun para guru tidak mengetahui bahwa ini semua akan terjadi, karena ini adalah virus yang memang sudah merebak ke seluruh negara, dan termasuk negara kita juga yang pasti, negara Indonesia, yang memang pada saat ini juga masih dilanda oleh COVID-19. Nah, dan para menteri Menteri Indonesia mengumumkan bahwa insya Allah tanggal 13 Juli kita sudah mulai pembelajaran, kita sudah mulai memasuki pembelajaran. Nah, untuk teknisnya sendiri seperti apa sih? Nah, yang sudah kita tahu bahwa nanti akan adanya step by step atau pergantian gitu kan ya, mulai dari SMA, SMP, lalu ke SD, itu nanti akan bergantian masuknya. Jadi nggak serentak
sekaligus pada tanggal 13 Juli 2020 ini. Dan kita lihat juga bahwa di masa transisi ini semuanya harus menyiapkan segala sesuatunya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kan kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada yang namanya untuk protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Karena tetapi untuk saat ini para guru itu harus yang pertama harus menyiapkan administrasinya yang sesuai dengan pembelajaran. Nanti kan kalau kita masuk SD gitu kan, kita pendidikan tentang SD, kalau tidak salah SD itu masuk di bulan September. Nah sebelum bulan September ini gitu kan ya, dipastikan kan online terlebih dahulu. Nah seorang guru ini harus menyiapkan segala sesuatunya, harus menyiapkan administrasinya sesuai dengan keadaan gitu kan. Mungkin tidak seperti biasanya, atau mungkin administrasinya ada yang bertambah atau ada yang berganti gitu. Terus selanjutnya adalah kesiapan guru untuk menerima anak-anak, karena kan sekolah itu harus wajib untuk mengikuti protokol kesehatan yang memang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa sekolah itu memang harus mengikuti protokol. Kalau misalkan memang tidak bisa mampu mengikuti protokol, nanti itu akan terkena sanksi. Dan juga kita lihat bahwa bagaimana sih kecemasan para orang tua. Apakah orang tua ini senang atau orang tua ini merasakan cemas ketika anak-anaknya masuk ke sekolah? Mungkin sebagian orang tua ada yang merasa bahagia ketika anak-anaknya masuk ke sekolah, dikarenakan orang tua tidak seribet yang biasanya anak-anak itu belajar di rumah. Jadi orang tua itu harus memantau dan juga orang tua itu harus mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Sedangkan beberapa orang tua ada yang dua-duanya bekerja ataupun ada yang mempunyai anak kecil, dan itu dia akan merasa kerepotan sekali gitu ketika harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Namun ada juga orang tua yang sangat merasa cemas bahwa COVID-19 ini kan masih tinggi di Indonesia. Jadi orang tua itu cemas ketika anak-anak itu masuk ke sekolah, harus bertemu dengan teman-temannya, harus bertemu dengan guru, apalagi anak SD ya. Kita kayaknya sangat kecil sekali ketika anak SD itu melakukan social distancing kayak gitu. Nah terus harus kayak gimana sih gitu kan, ketika kita harus menyiapkan pembelajaran pada saat new normal. Yang pertama yang pasti adalah kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Kita harus lihat nih kebijakan apa aja sih yang tertera nanti pada tanggal 13 Juli. Apakah anak-anak semuanya masuk atau tidak, ataukah masih online atau bagaimana. Yang kedua, sekolah harus sudah siap menyiapkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan gak cuma pakai masker, tapi juga harus menyediakan pencuci tangan dan juga lain sebagainya. Dan juga harus memperhatikan anak-anak di bangku sekolah itu. Lalu guru juga harus mampu mengikuti administrasinya, mungkin administrasinya laporan per hari atau bagaimana. Nah nanti itu karena daring misalnya, nanti di situ ada akan perubahan-perubahan. Terus selanjutnya yaitu ada kesiapan dari orang tua itu sendiri. Jadi orang tua itu sendiri memang harus tidak perlu panik, namun juga tetap harus berhati-hati, tetap memberikan nasihat kepada anaknya, terus mengingatkan kepada anaknya bahwa COVID-19 ini masih tinggi di Indonesia. Jadi sekolah langsung pulang, jadi nggak ada yang namanya keluyuran atau dan lain sebagainya. Dan harus juga jaga jarak dengan temannya, walaupun misalnya belajar kelompok di kelas nih atau bagaimana seperti itu. Jadi
Intinya kita tidak bisa semena-mena ketika harus masuk sekolah gitu kan. Karena misalnya karena banyak para orang tua yang komplain nih, tetap bayaran tapi sekolah cuman kayak gitu aja gitu kan. Sedangkan kuota habis dan orang tua harus mendampingi. Nah, kita nggak semena-mena kayak gitu. Kita juga sekolah harus mempunyai pertimbangan yang sangat tinggi dikarenakan COVID-19 ini masih melanda di Indonesia dan masih tinggi di Indonesia. Karena kita selain mendidik, kita juga harus melihat dan melindungi anak-anak, bahwa kesehatan anak-anak, diri kita dan karyawan sekolah kita itu sangat penting sekali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Aziza yang telah menyampaikan materinya. Dan sekarang ada hiburan. Hiburannya membaca puisi yang akan dibacakan oleh anak Farhamnah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Farhamnah dari PGMI semester 4 reguler Malang. Baik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Guru. Guru adalah kunci yang membuka wawasan. Kau yang menjadi petunjuk untuk membentuk cara pikir. Kau adalah satu-satunya. Kau bak penggembala yang menjaga domba-domba tetap di jalurnya. Kau guru membalik halaman dari sebuah buku besar. Kau mendidik kami. Terima kasih guruku telah mendidik kami. Dari sekumpulan manusia, engkau sangatlah istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak Farhamnah yang telah membacakan puisi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Saroya Rosdiana. Saya sebagai MC mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi oleh-Nya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisi-Nya. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.